Narkolema, narkotika lewat mata. Halo ayah bunda, tidak bisa kita pungkiri zaman sekarang perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan berkembang, sehingga kita dapat mengakses hal apa saja hanya dalam satu klik. Sayangnya, keleluasan untuk mendapatkan informasi ini seringkali mengakibatkan akses tersebut menjadi tidak terkontrol. Salah satunya, akses dalam hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Pengertian pornografi menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang bahaya pornografi di lingkungan pendidikan, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi ini seperti narkotika karena sama-sama membuat adiksi atau ketagihan. Maka dari itu, pornografi dikategorikan sebagai narkolema atau narkotika lewat mata. Jika seorang anak terpapar pornografi, maka akan memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, merusak otak. Jika anak melihat konten pornografi, maka terjadi perubahan struktur kerangka otak yang disebabkan oleh penyusutan jaringan otak, yang dimana, lambat laun, otak akan mengalami pengecilan ukuran dan kerusakan permanen pada bagian prefrontal cortex. Yang kedua, membuat anak kecanduan pornografi atau anak tidak bisa lepas dari pornografi. Awalnya, jika anak melihat sesuatu yang berbau pornografi, biasanya mereka akan merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik otak menjadi aktif. Sistem ini mengatur emosi dan keinginan makan, lalu ada minum, dan dorongan seksual. Sistem limbik ini pun kemudian mengaktifkan zat kimia otak, yaitu dopamin. Dopamin ini memberikan rasa senang, penasaran, sekaligus menjadi kecanduan. Itulah yang menyebabkan kenapa anak menjadi kecanduan pornografi. Yang ketiga, sulit konsentrasi dan fokus. Dampak kecanduan pornografi pada anak membuat mereka sulit fokus karena merasa gelisah akibat rasa penasaran dan ingin tahu mengenai konten pornografi. Yang keempat, memungkinkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual di masa mendatang. Anak-anak adalah peniru yang paling handal. Ketika mereka terbiasa melihat konten pornografi, kemungkinan mereka menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Dan nanti di masa mendatang mereka akan melakukan hal tersebut karena tidak bisa menahan hasrat seksual yang mereka miliki. Lalu, bagaimana mencegah anak untuk tidak kecanduan pornografi? Salah satu caranya dengan mengembangkan komunikasi seksualitas orang tua dan anak. Caranya, yang pertama, memulai sejak dini penyampaian informasi seksualitas kepada anak. Sebaiknya dimulai sejak balita. Yang kedua, penyampaian informasi seksualitas sesuai dengan usia dan daya tangkap perkembangan si anak. Yang ketiga, menggunakan bahasa dan istilah yang tepat agar mudah dipahami oleh anak. Yang keempat, informasi seksualitas ini harus disampaikan dengan jelas dan lugas. Yang kelima, ayah dan bunda juga harus tetap memantau dan melakukan pendampingan khusus jika anak menggunakan gadget, agar dapat mengontrol apa saja sih informasi yang anak dapatkan melalui internet. Memang, dapat kita ketahui, hal ini masih menjadi hal yang tabu dan cukup sulit menjelaskan informasi atau edukasi seksualitas kepada si anak. Tetapi hal ini perlu dilakukan untuk mencegah anak menjadi korban pornografi ataupun kejahatan seksual lainnya di masa yang akan mendatang. Mari, kita lindungi anak kita demi generasi yang lebih baik di masa depan.